Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Selamat datang kembali pada sahabat narasi Balad Ari. Berangkat dari hal yang kecil menjadi sesuatu yang sangat besar. Dari yang tadinya tidak berharga, tidak ada nilai, menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai. Berawal dari sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Di balik itu ternyata ada yang bisa lebih menyempurnakan daripada ucapan tersebut. Sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat untuk alam semesta. Maka daripada itu, narasi Balad Ari sudah mengundang teman, sahabat, bahkan bisa disebut kakak saya sendiri. Beliau adalah Kang Asep Suryaman. Apa kabar, Kang Asep? Alhamdulillah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama kita tidak berjumpa ya, Kang? Selama ini, Kang, kegiatan apa saja, Kang? Perjalanan saya setelah masa pensiun dari pekerjaan, sekarang itu saya belajar dari kalau kata orang tua itu tadabur alam. Tadabur alam. Tadabur alam. Apa itu, Kang Asep? Jadi belajar mencoba mencari ilmu yang kata kalau di agama itu yang tersirat. Karena saya yakin di dalam alam itu banyak amanah atau simbol-simbol yang dimunculkan sebagai alat untuk pegangan kita dalam kehidupan, supaya kita istilahnya kalau orang tua bilang itu lancar, selamat dalam kehidupan dengan mempelajari simbol-simbol yang ada di alam. Simbol-simbol yang seperti apa yang Kang Asep bisa ceritakan ke kami narasi Balad Ari? Salah satunya saya belajar kata orang tua itu, kenapa orang tua kita kalau bahasa Sunda itu mulai masalah bambu. Bambu. Kalau orang Sunda bilang tuh awi. Saya melihat dari situ kenapa orang tua kita mulai dari bikin rumah, peralatan, simbol sejarah dari bambu. Ada apa sih di bambu? Awalnya begitu saya mempelajarinya. Begitu saya coba masuk ke dalam artinya dari awi itu apa, ada yang menerjemahkan asal wiwitan, terus ada yang menerjemahkan juga istilahnya suatu hal yang sakral juga. Makanya saya dari situ mencoba mencari, akhirnya saya masuk ke komunitas bambu unik. Komunitas bambu unik. Nah di situ ada beberapa istilah yang di bambu itu, ada yang disebut sabdo palon, terus ada awi petuk, awi jalu, terus banyak lah yang ininya. Setelah saya pelajari itu semua simbol-simbol untuk kehidupan. Seperti kenapa bambu unik petuk itu susah dicarinya, orang-orang tertentu yang dapat memperolehnya. Karena kalau saya kembalikan ke jati diri saya sendiri, kita itu ketemu dengan diri kita memang sulit. Itu yang saya temuin. Terus makna dari bambu petuk itu sendiri melambangkan bahwa diri kita pun untuk bertemu atau menemukan diri kita sendiri pun sulit. Susah.
Oke, susah. Sedangkan itu adalah satu rahasia kunci. Kalau kita pengen ketemu dengan Allahnya, kita harus tahu jati diri kita sendiri. Nah itu sebenarnya filosofi yang sangat dalam dari alam itu. Awalnya gitu. Kedua, saya juga belajar, Kang Ari. Belajar kan gini, saya belajar keyakinan. Pertama, yakin nggak semua yang diciptakan Allah itu bagus? Yang jadi pertanyaan saya, kenapa ada yang dibuang, kenapa ada yang dijelekin? Padahal semuanya udah bagus yang diciptakan itu. Saya coba wujudkan, saya buktikan. Makanya yang semua yang nggak dianggap sampah, saya coba ambil, saya coba memulai, coba saya kreasikan, akhirnya punya nilai. Makanya saya juga pegang amanah dari sepuh, bahwa hirup itu harus dengan huripnya. Hirup dengan huripnya. Makanya saya mencoba gitu. Dari sampah saya hidupkan menjadi suatu karya. Dan saya huripkan dengan mempunyai nilai. Pertama bisa untuk menjadi kita jual menghasil untuk ibadah ke keluarga. Bisa untuk mengasihi saudara, membahagiakan saudara. Banyak hal yang saya temuin dari sampah-sampah alam itu. Sampah-sampah alam ini yang seperti apa saja nih Kang selain bambu? Nah, contohnya kan gini, kayak kayu-kayu yang terseret banjir di sungai saya ambil, terus kelapa-kelapa yang dibuang, terus banyak juga sampai ke supa-supa alam ya, yang keras itu saya ambil, terus dari potongan-potongan kayu. Di situ saya juga banyak nemuin yang simbol-simbol, kadang-kadang berbentuk kayak kujang, kayak burung, kayak wajah gitu. Itu salah satunya, nanti ada yang kayak wajah gitu. Cuman di sini saya apa? Saya namain dikit-dikit, Kang Ari. Jadi semua itu sebenarnya karya alam. Cuman saya itu kadang-kadang kata orang tua, saya harus kenal wilayah dan saya harus bisa mengwilayahkan. Kenal wilayah Dan bisa mengwilayahkan. contohnya seperti apa? Nah, contohnya gini, racun ular kata orang itu berbahaya. Karena yang bilang itu belum di wilayahnya. Tapi begitu oleh seorang ahli dokter umpamanya, itu bisa jadi manfaat, jadi obat. Karena diwilayahkan sama dia. Nah, hidup juga persis seperti gitu. Harus tahu wilayah dan bisa mewilayahkan. Contohnya lah, kalau rendahnya gini, Kang Ari. Pakai sarung bagus nggak? Bagus. Tapi kalau dipakai renang, karena bukan wilayahnya. Bukan tempatnya. Bukan tempat. Peruntukannya. Bukan peruntukannya. Iya. Makanya dari situ saya punya kesimpulan, semua itu tidak ada yang jelek. Kembali lagi ke diri, cara menempatkannya, cara memanfaatkannya. Ya termasuk itu, limbah-limbah alam. Sampah-sampah alam. Sampah-sampah alam. Ketika kita bisa mengelola, bisa memperlakukannya dengan baik, maka menjadi sesuatu yang bernilai. Betul. Oke. Mungkin ada contoh-contohnya nih, biar Kang Asep bisa cerita. Kita lihat nanti ini. Nah, ini termasuk bambu unik, gitu. Kalau istilahnya itu kalau nggak salah bilang itu disebut belalai gajah, gitu. Belalai gajah. Kalau nggak salah saya bilang. Nah, saya dibikin jadi kap lampu, karena harus ada fungsi. Saya munculkan fungsinya gitu. Oke. Huripnya di situ kan. Dari kap lampu itu. Jadi harus ada nilai yang keluar. Kalau saya pajang cuman bambu uniknya aja, itu nilainya cuman untuk orang-orang tertentu yang paham. Yang paham saja. Oke. Begitu saya olah menjadi kap lampu, akhirnya jadi umum manfaatnya. Yang tadinya khusus dijadikan umum. Manfaatnya. Luar biasa. Mungkin ada lagi, next kita lihat. Nah ini apa nih, serem sekali nih. Nah ini sebenarnya ini dari kulit bayawak. Kulit bayawak. Bayawak
Mohon maaf Kang, saya tanya dulu nih bayawak hidup diambil disembelih terus jadi ikan ini atau ketemu bayawak yang sudah mati terus dijadikan ini Kang? Gimana nih Kalau ceritanya? prosesnya saya nggak tahu. Cuman saya itu dapat dari teman. Mm-mm. Kang, saya punya kulit bayawak. Nah, untuk proses kesananya saya nggak paham. Awalnya seperti apa nggak apa? Cuman dalam prinsip saya itu nggak boleh membunuh. Kalau saya pribadi, kalau saya untuk ngambil dari alam yang masih hidup, jangankan hewan, pohon aja saya tabu untuk menebang. Hebat, 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 hebat. Gitu. Apalagi nih benar-benar Ah, makhluk ah. hidup. Ya. Karena ini saya dapat dari teman, saya nggak tanya prosesnya. Gitu. Cuman saya coba manfaatin daripada istilahnya mubazir. Karena dia juga termasuk makhluk hidup yang ingin punya nilai. Gitu. Nah, kalau ini dari yang biasa dipakai orang nangkap ikan. Bubu. Bubu, tempat wadah ikan. Iya. Nah, Ini karena dibuat dari apa nih Kang? dari bambu. Bambu. Karena saya melihat sekarang banyak kolam yang tergusur, akhirnya pengrajin berkurang pembelinya. Akhirnya saya coba berkreasi, dirubah jadi kantong. Bubu dijadikan kantong. Karena fungsinya sama. Yang dulu mah tempat nampung ikan, sekarang mah apa aja harus jadi nampung. Barang-barang pribadi bisa masuk ke dalamnya. Bisa masuk. Cuman ya supaya lebih ini saya kreasikan. Dengan tambang itu. Nah, ini yang disebut karya alam kreasi. Ini memang bentuknya udah begini, udah kayak topeng. Oh, ini topeng ceritanya nih. Topeng. Makanya saya kasih warna merah itu dengan biji delima untuk memperkuat karakter. Karakter topengnya itu. Iya. Jadi seolah yang merah ini adalah matanya. Padahal ini sebenarnya yang disebut, kalau saya pribadi itu disebut ukiran alam. Ini ukiran alam, bukan Akang yang ngukir-ngukir ada Bukan. lubang itu benar-benar dari alam seperti itu. Karena falsafah hidup saya sendiri gitu kan. Kita tidak bisa mengatur hidup kita sendiri, cuman sebatas syariat. Kita tidak bisa mengatur hidup kita sendiri, Cuman sebatas syariat. cuma sebatas syariat. Maknanya seperti apa, Kang? Kita kan udah jelas kan. Hidup kita itu kayak pewayangan. Udah ada dalangnya. Udah ada yang ngatur, udah ada yang menentukan. Cuman kita karena kita pun dikasih kesempurnaan di akal untuk berusaha syariat jalan. Itu seperti kayak gitu. Saya dalam karya juga saya jarang merubah, cuman saya mantes-mantesin lah kalau dalam hidup. Melengkapi saja. Melengkapi saja. Ketika menemukan barang A, dilihat, nanti tumbuh muncul kreasi-kreasi atau inovasi-inovasi dilengkapi seperti itu. Betul. Karena saya juga sering menemukan kaos berbentuk kujang. Memang tidak persis. Cuman di situ ada kewajiban kita untuk melayakan, untuk mempersiskan kan gitu. Jadi yang tadinya belum layak dijadikan layak. Contohnya kayak gini Kang Ari. Saya selalu kalau ziarah ke Boyutan selalu ada, kenapa ada yang disebut air kehidupan, cai kahuripan. Apa itu, Kang? Nah, setelah saya tafakur, saya pelajari, hidup itu kaos kayak air. Hidup itu seperti air. Kita tidak bisa mengatur air, tetap larinya ke laut. Karena udah ketentuan. Ketentuan. Hidup juga gitu. Tugas kita apa? Kita cuma memberesin gimana caranya air itu mengalirnya nggak tersumbat. Tugas itu gitu. Oh, kita bendung tetap ke muara itu, ke laut larinya. Hidup juga sama. Kalau bahasa ininya itu udah ketentuannya begitu. Gitu. Jadi kehidupan kita ini ibarat air yang ada di sungai. Kita memiliki tugas hanya merawat, menjaga jangan sampai air tersebut tersendat. Betul. Lanjut lagi Kang, luar biasa ini. Nah ini apa nih? Wah banyak nih. Nah ini kalau saya istilahnya ini banyaknya sebenarnya dari tongkat komando. Jadi cuman ya
karena dari alam bentuknya ini nih. Karena ada yang akar yang berbentuk simpul kan. Nah, itu kan simbol dari silaturahmi Yang akar yang nyimpul gini. heeh. Ya, jadi kayak yang di Kagaluhan kan ada tuh. Mm. Yang kayak di pusaka itu nyimpul. Itu lebih ke silaturahmi. Simbol atau nilai artinya itu adalah silaturahmi. Betul. Dan ini semua nggak saya rencana, Kang Ari. Nggak diprogram. Jadi itu kayak air aja. Semuanya mengalir. Mengalir. Cuman di awal tetap saya pakai bahasa. Karena saya ingat kata orang tua, coba ajak ngobrol alamnya. Bagaimana tuh caranya bisa ngobrol dengan alam? Dulu saya berpikiran dulu, Kang Ari, ngobrol itu sebenarnya ngobrol kayak gini ya. Padahal setelah saya pelajari selama bertahun-tahun belajar mengenai alam, contohnya gini, saya dulu ngambil sampah itu nggak pernah merasakan satu kenikmatan. Tapi sekarang begitu saya ngambil, kenapa dirasa? Kayak yang ada ngucapin terima kasih. Kalau dibahasakan bahasanya, makasih, saya udah mau diangkat derajat. Dari sampah tersebut. Karena dia juga makhluk hidup yang ingin punya nilai juga. Pingin ibadah juga. Tugas kita membantu. Karena dia tidak bisa untuk menciptakan dia sendiri. Contohnya dari kelapa dibikin supaya padun. Karena saya pernah gini, Kang Ari. Saya pernah ngasih padun ke seorang kiai. Begitu saya serahkan, dia tanya, ini padun dari mana, Kang? Ini dari sampah, Pak Kiai. Loh, sampah dari alam, iya. Akang udah menghidupkan ini sampah. Begitu Akang kasihkan ke saya, hurip tuh, ada nilainya si barang. Akhirnya di situ saya dapat ilmu, Kang Ari. Bahwa hidup itu memang harus punya nilai. Sedangkan yang namanya nilai itu tidak bisa ditentukan dengan angka. Karena saya sendiri luar biasa, Kang Ari. Saya belajar dari alam, belajar dari sini. Karena banyak. Kadang-kadang saya sendiri suka bingung, Kang Ari. Nggak ngerti gitu. Apa yang menjadi bingung nih, yang membuat kebingungan? Karena kan gini, Kang Ari. Saya sendiri pernah gitu kan. Mencoba gitu. Saya mencoba. Kalau saya bahasa bilang itu dulur ya. Ke barang itu, ke sampah itu. Dulur. Maaf nih. Saya angkat derajatmu. Tapi tolong dalam karya bantu saya. Karena yang lebih tahu karakter ini cuman Anda sama Tuhan ya kan gitu. Saya nggak tahu kan. Cuman ya itu satu ilmu. Yang salah benar yang tahu diri kita dan Tuhan. Makanya kita nggak boleh. Gitu. Orang belum apa-apa doang. Oh, saya memujudkan. Ini kata orang, wah itu mah jelek. Saya ambil. Malah yang bilang jelek nggak paham bahwa barang yang udah jadi itu yang dibilang dulu dia bilang jelek. Karena saya yakin di situ ada keyakinan bahwa ciptaan Allah tidak ada yang jelek. Makanya ini salah satu wujudnya di karya, Kang Ari. Ada yang lain lagi, coba next. Ini sampah apa nih, Kang? Ini tanduk kalau nggak kalau kurban tanduk Kerbau, sapi, atau bukan yang kecil itu Kambing. Kambing. Nah ini potong depannya. Kan sebanyak yang dibuangin saya ambilin gitu kan. Gitu. Saya coba gitu dibikin kalung, kreasi kalung. Jadi gantungan kalung itu berarti. Iya. Ini lebih ke saya kan lebih seneng ke etnik. Karya etnik natural alam. Itunya dari bawahnya itu wargu itu. Wargu tuh Kayu yang suka ada di situs-situs.
Kalau dulu kalau pesantren tuh suka dipakai tongkat untuk mengajar murid-muridnya gitu. Kalau nggak disiplin gitu kan. Jadi untuk kadang-kadang untuk pegangan ini gitu. Dijadikan tongkat juga mungkin nanti. Tongkat ya. Masih ada? Coba dong. Nah, ini apa nih? Bubu, tas-tas juga. Ini semua dari sampah. Ini yang disebut sampah karung bekas. Oke. Jadi yang bekas Karung goni kalau nggak salah. yang bekas kacang, bekas dulu mah beras, dulu mah. Ini saya beli murah gitu. Karena Oh, saya ini nggak ngambil, nggak mulung tapi ini beli. beli tapi bekas gitu. Oke. Yang harganya kalau saya sebut itu kalau ini 8.000, saya coba tingkatkan ini nilainya tinggi. Karena apa? Ya disitulah saya coba memfungsikan supaya punya nilai lebih. Karena di sini juga ada pembelajaran Kang Ari. Pembelajaran seperti apa kan? Jadi kata orang bahwa orang tersebut nggak bermanfaat kan ada suka gitu. Karena saya yakin di dalam kekurangan orang pasti dia punya kelebihan. Kenapa nggak keluar? Mungkin belum digali. Nah tugas kita untuk menggali. Makanya coba dikarya. Ini orang nggak dilirik. Tapi kalau udah begini banyak dilirik. Pas waktu masih karungnya itu nggak ada yang lirik. Karena belum kita arahkan, belum kita. Nah tugas kita juga sama Kang Ari. Gitu. Tugas kita dalam hidup ini yaitu mencoba membantu orang yang kata orang sampah cuma jadi punya nilai. Ya saya belajar dari oh iya ya. Kalau kita punya niat, punya kasih sayang, juga keikhlasan, ya ini wujudnya. Masih ada? Next. Ini yang duduku yang suka dipakai ke sawah. Oh ya, itu topi itu ya. Ah, Itu dari bambu. dari bambu. Saya coba modif supaya masuk ke fashion. Jadi kalau acara-acara budaya udah banyak nih yang pakai. Itu ada bubu juga dijadikan tas. Tas, kalau itu saya dapat dari Indramayu yang suka ngambil ini apa? Udang. Oh. Tempatnya beda itu, lebih rekep. Oke. Saya coba jadikan tas. Yang ini saya sair itu untuk ngambil ikan. Dua disatuin. Saya punya teman yang suka ngukir, saya minta tolong untuk dibuatkan topeng Semar. Saya pasang di situ. Next dong. Ah, ini apa nih Kang nih? Nah ini yang disebut bambu tutul, bambu hitam. Nah ini sebenarnya ini karya-karya anak SMP. Jadi yang apa ya? Kerajinan. Kerajinan. Daripada dibuangin, saya ambilin. Karena biasanya kalau habis ini ditumpuk gitu kan. Habis diwarnain, nggak terusin. Nah, saya kasih contoh. Ini jangan sampai berhenti di sini. Ini masih bisa diterusin dijadikan tas gitu. Oh, ini jadi tas ini sekarang. Tas dari bambu. Luar biasa. Next. Ini sama. Ini sama juga. Sama. Ini sampah. Ini ada semarnya. Iya. Next. Ini kayu potongan. Saya coba kombinasi dengan batu alam. dengan batu alam, batu akik kayak gitu. Untuk memperindah aja sih Kang Ari. Oke. Jadi bahan utamanya ini adalah kayu-kayu potongan itu. Iya. Yang tadinya hanya kayu potongan saja, tidak ada yang melirik, tidak bernilai ketika dikreasikan. Luar biasa. Next. Nah, ini apa nih Kang? Nah ini kalau yang itu yang gigi sapi. Pas kurban juga. Kelas kurban. Kadang-kadang yang nggak dibuangin sama orang saya ambilin.
Gigi sapi jadi Ini kalung kalung, jadi gantelan Kalung etnik ya. Kalung etnik. sama tulang iga tuh, Sama tulang iganya iga. yang kesininya. Mm-mm. Lanjut dong. Nah ini tongkat ini, itek kalau bahasa Sunda. Itu tongkat. Mm-mm. Dari sampah juga Nah ini dari alam. alam. Jadi kadang-kadang dari alam juga udah banyak yang berbentuk, tinggal kita molesnya aja gitu. Makanya bentuknya macam-macam. Iya. Jadi ada lengkungan, ada garis atau guratan itu bukan akang yang bikin, itu aslinya dari alam. Cuman ya saya coba mantesin aja dikit-dikit. Dilengkapi. Ini dari apa nih, Kang? Ini dari kayu yang Kayu. saya potong tipis, bentuknya jadi gini. Jadi kayak apa nih? Kura-kura atau apa nih menurut akang nih? Nggak tahu nih, saya juga kadang-kadang ada yang belum bisa kebaca simbolnya gitu kan. Karena ini baru nih bikinnya. Ini baru bikin. Oke. Kadang-kadang suka berubah sama Kang Ari. Maksudnya seperti berubah gimana? Ini udah jadi gini nih. Nanti sewaktu-waktu muncul ide lain, rubah lagi. Dimotekar lagi. Gitu. Mau tekar lagi. Dimotekar lagi. Next. Nah ini sama korang ikan. Oke. Next dong. Nah ini tongkat. Jadi yang lekukan-lekukan itu aslinya Alam. alam yang membentuk. Alam yang membentuk. Nah, Cuman saya saya itu ngasih warna, list itu untuk mantesin aja. Jadi tidak merubah kodratnya. Itu. Ini yang tadi ya, yang pertama. Oke. Luar biasa sekali Kang Asep. Dan saya sangat kagum sekali. Dan menurut saya Kang Asep ini orang yang sangat unik dan kayaknya susah untuk menemukan orang yang sama seperti Kang Asep ini. Luar biasa. Saya kutip tadi ucapan Kang Asep. Dari sampah mereka tidak ada nilai. Dan ketika Kang Asep mempercayai bahwa semua yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa tidak ada yang jelek. Semuanya bagus. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan menempatkannya. Dan karena semua yang diciptakan oleh Maha Kuasa sama seperti kita ingin bisa beribadah, bisa bermanfaat untuk yang lainnya, yang tadinya sampah tidak dilirik, tidak ternilai, kasarnya dia tidak bisa melakukan ibadah, tapi dengan tangan Kang Asep, dengan kreasi Kang Asep, sampah tadi akhirnya bisa melahirkan keindahan yang bisa dinikmati oleh mata-mata banyak, dan akhirnya barang tersebut bisa beribadah karena telah memberikan keindahan buat makhluk lainnya. Narasi Baladari. Sepatutnya kita semua bisa mencontoh, kita bisa berguru, kita bisa belajar sekecil apapun, serendah apapun, ketika ditempatkan di tempat yang tepat, maka semuanya akan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun Kang. Masa